Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tentu kita semua akan merasa takut jika tiba-tiba malaikat maut datang menghampiri kita dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil ke rahmatullah. Namun, berbeda dengan yang satu ini, Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa memiliki watak yang spontan ketika bertemu dan memperlakukan orang lain. Sebuah kisah menarik yang pernah terjadi dalam kehidupan Nabi Musa pada saat ketika malaikat maut mendatanginya. Malaikat maut datang kepadanya dengan wujud seorang pria dan menyampaikan akan mencabut nyawanya. Mendengar hal tersebut, secara spontan Nabi Musa menampar malaikat maut hingga tidak melihat. Kisah ini dituliskan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sahabat beriman, mari kita simak ulasan ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Namun, sebelum lanjut menyimak, mari bantu kami untuk menebarkan syiar ini dengan cara menyukai video ini, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Sahabat beriman, dalam hadis tersebut disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa dalam wujud seorang pria. Malaikat maut meminta Nabi Musa untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui malaikat, Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, bukanlah suatu yang mengherankan melihat sikap dari Nabi Musa tersebut. Saat didatangi, Nabi Musa langsung menampar wajah malaikat maut hingga matanya tak melihat. Namun, jika malaikat maut datang bukan dalam wujud manusia, pasti Nabi Musa alaihissalam tidak akan bisa menamparnya. Saat mendapat tamparan dari Nabi Musa, malaikat maut kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan mengadukan hal tersebut. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengembalikan penglihatannya dan memerintahkannya untuk kembali menemui Nabi Musa alaihissalam guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meminta Nabi Musa untuk menghitung setiap bulu yang tertutup oleh tangannya tersebut. Tiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia 1 tahun. Namun, Nabi Musa alaihissalam memilih untuk kematian dalam waktu dekat. Sahabat beriman, apabila Nabi Musa memilih untuk mengambil tambahan usia sebanyak bulu sapi yang tertutup tangannya, sungguh bukanlah hal yang tidak mungkin jika saat ini ia masih hidup. Nabi Musa memilih untuk berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidaklah para nabi, Rasul, dan orang-orang soleh berada di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali lebih baik dan lebih kekal. Jika para syuhada diserupakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga, memakan buah-buahan dan meminum air sungai yang ada di dalamnya, berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit Ar-Rasy Ar-Rahman, maka kehidupan para nabi dan rasul di surga tentu lebih dari itu. Tapi sebelum kematiannya, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nyawanya dicabut di dekat tanah suci atau Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan terakhir dari Nabi Musa ini menunjukkan bahwa betapa cintanya ia ke tanah suci. Bahkan sang nabi dikubur pun ingin di dekatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan dari Nabi Musa alaihi salam. Allahu a'lam bissawab. Kebenaran hanyalah milik Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dan Maha berkehendak. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapakku, dosaku, dosa keluargaku, dan semua yang mengucap amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Muslim, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.